Halo sahabat semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Kali ini, kisah nyata seorang TKW yang menemukan cinta sejati di negeri orang akan membuat kalian terharu. Simak ceritanya sampai habis ya. Rina duduk di bangku kayu kecil di dalam rumahnya yang sederhana. Tangannya menggenggam erat tiket pesawat ke Arab Saudi, seakan itu adalah kunci untuk masa depannya yang lebih baik. Ibunya duduk di sampingnya, wajahnya sendu tetapi penuh harapan. "Nak, hati-hati di sana. Jangan mudah percaya pada orang, dan ingat, kau pergi bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk mencari nafkah," pesan ibunya dengan suara bergetar. Rina mengangguk, meskipun hatinya berat. Ia bukan tidak takut, tapi rasa tanggung jawab untuk membantu keluarganya jauh lebih besar daripada ketakutannya sendiri. Ayahnya sudah lama tiada, meninggalkan ibunya yang harus bekerja serabutan untuk menghidupi mereka. Adik-adiknya masih kecil, dan kehidupan di desa semakin sulit. Saat pesawat lepas landas, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia meninggalkan tanah kelahirannya, keluarganya, bahkan mungkin dirinya sendiri yang dulu. Di luar jendela, langit gelap, sama seperti hatinya yang penuh dengan ketidakpastian. Ia bertanya-tanya, seperti apa majikannya nanti? Apakah mereka baik atau justru kejam seperti cerita-cerita yang sering ia dengar? Setibanya di Arab Saudi, udara panas langsung menyambutnya. Ia dibawa ke rumah majikannya, sebuah bangunan besar dengan gerbang tinggi dan halaman luas. Hatinya sedikit lega, setidaknya ini bukan tempat kumuh atau menyeramkan seperti yang pernah ia bayangkan. Ketika pintu terbuka, seorang wanita paruh baya berdiri di depan pintu dengan ekspresi datar. "Kamu Rina?" tanyanya dalam bahasa Arab yang kaku. Rina mengangguk cepat. Wanita itu mengamatinya dari ujung kepala sampai kaki, lalu memberi isyarat agar ia masuk. Hari pertama bekerja benar-benar melelahkan. Rina harus membersihkan rumah yang begitu besar sendirian. Lantai marmer yang mengkilap harus tetap bersih, perabot mahal tidak boleh terkena debu sedikit pun, dan makanan harus selalu siap tepat waktu. Ia hampir tidak punya waktu untuk duduk. Malam harinya, ia duduk di lantai kamarnya yang kecil, merasakan seluruh tubuhnya sakit. Tapi yang paling menyakitkan adalah rindunya pada keluarga. Ia ingin mendengar suara ibunya, melihat wajah adik-adiknya, tapi ia tahu, panggilan telepon masih terlalu mahal untuknya. Sambil menatap langit-langit, ia berbisik dalam hati, semoga ini semua tidak sia-sia. Hari demi hari berlalu, dan Rina mulai terbiasa dengan ritme pekerjaannya. Namun, ada satu hal yang membuatnya gelisah. Faisal, putra sulung majikannya, sering memperhatikannya dengan cara yang aneh. Awalnya, ia berpikir itu hanya perasaannya saja. Tapi semakin lama, tatapan itu semakin nyata. Suatu hari, saat ia sedang mengepel lantai, Faisal lewat di dekatnya. Rina buru-buru menunduk, menghindari kontak mata. Namun, Faisal justru berhenti dan berkata, "Kamu tidak perlu membersihkan ini terlalu sering. Tidak baik terlalu lelah." Rina terkejut. Itu adalah pertama kalinya Faisal berbicara langsung padanya. Ia hanya bisa mengangguk singkat sebelum kembali bekerja, tapi hatinya berdebar tak karuan. Sejak saat itu, Faisal semakin sering muncul di dekatnya. Kadang ia bertanya tentang pekerjaannya, kadang ia hanya berdiri di dekat dapur, seakan ingin mengobrol tetapi ragu. Rina mencoba mengabaikannya, tapi ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa kehadiran Faisal memberinya perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Namun, kebersamaan mereka tidak luput dari perhatian keluarga. Adik Faisal, seorang gadis bernama Yasmin, mulai menunjukkan sikap dingin terhadap Rina. Ia sering memberikan perintah yang tidak perlu dan memperlakukannya dengan kasar. Suatu hari,
Ketika Rina sedang menata meja makan, Yasmin mendekatinya dan berbisik dengan nada sinis, "Jangan berpikir kau bisa lebih dari sekadar pembantu di rumah ini." Rina terkejut, tetapi ia tetap diam. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan. Namun, ternyata bukan hanya Yasmin yang menyadari kedekatan mereka. Ibu Faisal mulai curiga dan mulai mengawasinya dengan lebih ketat. Suasana di rumah menjadi semakin berat. Rina mulai merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi tempat kerjanya. Ia hanya ingin bekerja dan mengirim uang ke keluarganya, tapi hatinya mulai dipenuhi ketakutan. Apakah ia akan diusir? Namun, Faisal justru semakin mendekatinya. Ia tidak peduli dengan tatapan tajam keluarganya atau bisikan di belakangnya. Suatu malam, saat Rina sedang duduk di taman belakang rumah, Faisal datang dan duduk di sebelahnya. "Kamu ingin pulang ke Indonesia?" tanyanya tiba-tiba. Rina terdiam. Ia tidak bisa menjawabnya dengan mudah. Aku hanya ingin bekerja dan membantu keluargaku." Akhirnya ia menjawab pelan. Faisal mengangguk. "Aku mengerti. Tapi jika aku bilang aku ingin kamu tetap di sini, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang lebih berarti." Jantung Rina serasa berhenti berdetak. Ia menoleh, menatap mata Faisal yang penuh kesungguhan. Namun, sebelum ia bisa menjawab, suara langkah kaki terdengar. Ibu Faisal berdiri di ambang pintu, ekspresinya keras dan dingin. "Faisal, masuk sekarang. Dan Rina, mulai besok, aku ingin kamu hanya bekerja di dapur. Jauh dari anakku." Rina menunduk. Ia tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah mendengar perintah Ibunda Faisal, Rina tidak bisa tidur. Ia duduk di atas kasurnya yang sederhana, memandangi jendela kecil di kamarnya yang mengarah ke langit malam. Hatinya bergolak, ia tahu bahwa perasaannya terhadap Faisal sudah berkembang jauh lebih dalam dari yang seharusnya. Tapi apakah ia pantas? Apakah ia berhak untuk mencintai seorang pria dari keluarga terpandang, sedangkan ia hanya seorang pekerja rumah tangga? Keesokan harinya, Rina mematuhi perintah majikannya. Ia tetap bekerja dengan rajin, namun kini ia hanya terbatas di dapur. Setiap kali Faisal masuk ke area tersebut, ibunya akan segera memanggilnya keluar. Tak ada lagi tatapan-tatapan penuh arti, tak ada lagi percakapan singkat di taman, hanya ada dinding yang semakin tinggi di antara mereka. Namun, Faisal tidak menyerah. Ia selalu mencari kesempatan untuk berbicara dengan Rina, meskipun hanya sesaat. Suatu sore, saat Rina sedang mencuci piring, Faisal berdiri di pintu dapur dan berbisik, "Aku tidak akan membiarkan mereka menjauhkanmu dariku." Rina menoleh, air matanya hampir jatuh. "Tuan, aku hanya seorang pembantu. Aku tidak ingin membuat masalah di keluarga ini," katanya dengan suara bergetar. Faisal menggeleng. "Kamu lebih dari itu, Rina. Kamu lebih dari sekadar pekerja. Aku ingin kamu ada di sisiku, bukan hanya di rumah ini." Tapi sebelum Rina sempat menjawab, langkah kaki Ibunda Faisal terdengar mendekat. Faisal langsung beranjak pergi, meninggalkan Rina yang semakin terjebak dalam dilema besar. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Rina tidak bisa makan dengan tenang, tidak bisa tidur tanpa memikirkan Faisal dan ucapan terakhirnya. Ia tahu bahwa dirinya sudah menjadi duri dalam rumah ini, dan ia tidak ingin Faisal kehilangan keluarganya hanya karena perasaan yang semakin sulit ia bendung. Akhirnya, Rina mengambil keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia menemui Ibunda Faisal di ruang tamu setelah selesai bekerja, menundukkan kepala dalam-dalam. "Madam, saya ingin meminta izin untuk berhenti bekerja dan kembali ke Indonesia," katanya dengan suara lirih. Ibunda Faisal menatapnya, terkejut namun sekaligus puas.
Itu keputusan yang bijak, Rina. Aku akan memberikanmu uang tambahan sebagai kompensasi, tapi jangan pernah kembali ke sini lagi, katanya dengan nada dingin. Namun, saat Faisal mengetahui keputusan itu, ia langsung mencari Rina. Ia menemukannya di kamar kecilnya, tengah mengemasi barang-barangnya. Tidak, Rina. Kau tidak boleh pergi. Faisal berkata dengan nada putus asa. Aku tidak peduli dengan aturan keluarga, aku ingin bersamamu. Rina berusaha menahan air matanya. Tuan, aku hanya ingin kau bahagia. Dan kebahagiaanmu ada bersama keluargamu, bukan denganku. Faisal menggeleng keras. Bukan mereka yang menentukan kebahagiaanku, Rina. Itu kamu. Tapi Rina tetap dengan keputusannya. Dengan hati yang hancur, ia membawa kopernya menuju pintu keluar. Faisal hanya bisa menatapnya, berdiri di ambang pintu dengan mata merah dan wajah penuh luka yang tak terlihat. Hari pertama tanpa Rina di rumah itu terasa kosong bagi Faisal. Ia tidak menyangka betapa besar perasaan yang telah tumbuh dalam hatinya. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada gadis itu, cara Rina mengatur meja makan, bagaimana ia menghidangkan teh untuk ayahnya, atau bahkan senyum kecilnya saat mereka bertukar kata. Ia mencoba bertahan, tetapi semakin hari, semakin ia sadar bahwa kepergian Rina telah meninggalkan lubang besar dalam hidupnya. Ia mulai menghindari keluarganya, mengunci diri di kamar, dan menolak untuk makan bersama. Ibunya mengira ini hanya sementara, tetapi Faisal semakin jatuh dalam kesedihan. Suatu malam, Faisal duduk di balkon kamarnya, memandangi langit yang gelap. Ia menggenggam ponselnya, membuka kontak Rina yang masih tersimpan. Jari-jarinya gemetar saat hendak menghubunginya, tetapi ia tahu, ibunya tidak akan membiarkan mereka bersatu. Namun, rasa rindunya lebih kuat dari segalanya. Dengan napas tertahan, ia akhirnya menekan tombol panggil. Rina. Suaranya lirih ketika panggilan itu tersambung. Di seberang sana, ada keheningan. Lalu, suara yang sangat ia rindukan terdengar. Tuan Faisal. Hati Faisal bergetar. Di mana kamu sekarang? Aku sudah kembali ke desaku, jawab Rina, suaranya lemah. Aku baik-baik saja. Tidak, kamu tidak baik-baik saja. Faisal menutup matanya, menahan emosi yang meluap. Dan aku juga tidak. Pagi itu, Faisal bangkit dengan keputusan besar di hatinya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang keluarganya. Cinta yang ia rasakan untuk Rina bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan. Ia akan berjuang, meskipun itu berarti menentang keluarganya sendiri. Ia berjalan menuju ruang keluarga, di mana ibunya sedang duduk menikmati teh pagi. Tanpa ragu, ia berdiri di hadapan ibunya dan berkata dengan tegas, "Aku ingin menikahi Rina." Ibunya terdiam, lalu tertawa kecil. Jangan konyol, Faisal. Kau tahu siapa dia? Aku tahu siapa dia, dan aku tahu siapa aku. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia, Faisal menegaskan. Wajah ibunya berubah dingin. Kau lebih memilih dia daripada keluargamu sendiri. Faisal menatap lurus ke mata ibunya. Jika itu harus kulakukan, maka ya. Aku lebih memilih kebahagiaanku sendiri. Ibunya menghela napas panjang, melihat kegigihan putranya yang tak pernah ia duga. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa Faisal tidak akan mundur. Dan setelah perdebatan panjang, akhirnya, dengan berat hati, sang ibu mengalah. Baiklah, katanya pelan. Jika itu yang kau inginkan, maka pergilah dan bawa dia kembali. Faisal tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera memesan tiket penerbangan ke Indonesia, mencari Rina hingga ke pelosok desa tempatnya tinggal. Saat ia tiba di rumah Rina,
Gadis itu terkejut melihatnya berdiri di depan pintu. "Tuan Faisal, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya, hampir tak percaya. Faisal tersenyum, lalu berlutut di hadapan Rina. "Aku datang untuk menjemput istriku." Rina menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mengalir deras. "Aku tidak pernah berpikir kau akan sejauh ini." "Tapi aku sudah di sini," Faisal berkata lembut. "Dan aku tidak akan pergi tanpa kamu." Pernikahan mereka akhirnya berlangsung sederhana namun penuh haru. Saat Rina melangkah ke pelaminan, ia masih tidak percaya bahwa hidupnya telah berubah sedrastis ini. Dari seorang pekerja rumah tangga, kini ia menjadi istri pria yang sangat mencintainya. Di dalam hatinya, ia bersyukur telah mengambil keputusan yang tepat, keputusan untuk mencintai seseorang yang juga mencintainya dengan tulus. Setelah perjalanan panjang penuh perjuangan, Rina dan Faisal akhirnya resmi menikah. Meskipun pesta mereka sederhana dibandingkan dengan pernikahan keluarga bangsawan Arab, kebahagiaan yang mereka rasakan begitu besar. Rina masih tidak percaya bahwa dirinya kini menjadi istri seorang pria yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan sebagai majikannya. Malam itu, setelah tamu-tamu pulang dan suasana rumah menjadi lebih tenang, Faisal menggenggam tangan Rina dengan lembut. "Aku masih merasa ini seperti mimpi," katanya pelan, matanya menatap penuh kasih. Rina tersenyum malu. "Aku juga." Saat itu, perasaan hangat menyelimuti mereka. Rina merasa aman di sisi Faisal. Namun, di tengah kebahagiaan yang baru saja mereka rasakan, tubuh Rina tiba-tiba terasa aneh. Dadanya berdebar kencang, keringat dingin mulai muncul di dahinya. "Faisal!" Rina berbisik, memegang perutnya yang terasa sedikit nyeri. Faisal langsung panik melihat wajah istrinya yang tiba-tiba pucat. "Rina, apa kamu baik-baik saja?" tanyanya cemas. Rina mencoba tersenyum. "Aku tidak tahu, aku merasa sedikit mual." Tak ingin mengambil risiko, Faisal langsung membawanya ke rumah sakit malam itu juga. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter akhirnya datang dengan senyum hangat. "Selamat, Tuan Faisal. Istri Anda sedang mengandung." Faisal terkejut. "Apa maksud dokter?" "Rina hamil." Dokter mengangguk. "Ya, kehamilannya masih sangat awal, tapi semuanya dalam kondisi baik." "Ini berita yang luar biasa." Rina menatap Faisal dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaannya akan datang secepat ini. Faisal memeluknya erat, mencium keningnya dengan penuh kasih. "Ini adalah awal yang baru bagi kita, Rina." Kehamilan Rina membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Dari seorang pekerja rumah tangga yang selalu sibuk dengan tugasnya, kini Rina menjalani hari-harinya sebagai istri dan calon ibu. Faisal selalu ada di sisinya, memastikan bahwa ia mendapatkan semua yang terbaik, makanan bernutrisi, perawatan medis, dan tentu saja kasih sayang tanpa batas. Namun, tidak semua orang di keluarga Faisal menerima kabar ini dengan baik. Ibunda Faisal masih memiliki keraguan terhadap Rina. "Aku masih sulit percaya bahwa dia bisa menjadi bagian dari keluarga kita," katanya kepada suaminya. Tapi saat ia melihat Faisal yang begitu bahagia, ia mulai meragukan keteguhan hatinya sendiri. Saat perut Rina mulai membesar, ibunda Faisal diam-diam memperhatikannya. Ia melihat bagaimana Rina tetap rendah hati, tidak pernah menuntut apapun, dan selalu berusaha untuk tetap menghormati keluarga mereka. Suatu hari, tanpa diduga, ibunda Faisal masuk ke kamar Rina dengan membawa semangkuk sup hangat. "Ini untukmu," katanya canggung. Rina yang terkejut segera duduk dan menerima mangkuk itu dengan hati-hati. "Terima kasih, Madam." Ibunda Faisal terdiam sejenak, lalu berkata, "Kau bisa memanggilku ibu." Saat itu, air mata hampir jatuh dari mata Rina.
Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima sepenuhnya oleh keluarga yang dulu menolaknya. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya Rina melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Faisal hampir tidak bisa menahan air matanya saat pertama kali menggendong putra mereka. Dia sangat sempurna, katanya dengan suara bergetar. Saat Rina melihat Faisal dengan bayi di pelukannya, hatinya terasa hangat. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya yang dulu begitu sulit bisa berubah menjadi seperti ini. Dari seorang gadis desa yang bekerja sebagai pembantu, kini ia menjadi seorang ibu, istri, dan bagian dari keluarga yang awalnya menolaknya. Ibunda Faisal pun akhirnya benar-benar menerima Rina. Ia sering menghabiskan waktu bersama cucunya, dan hubungan mereka perlahan berubah menjadi lebih baik. "Aku salah menilaimu dulu," katanya pada Rina suatu hari. "Kau adalah wanita yang kuat dan penuh kasih. Aku bersyukur Faisal memilihmu." Rina hanya bisa tersenyum haru. Ia tidak pernah membenci ibu mertuanya, karena ia tahu bahwa cinta memang membutuhkan waktu untuk diterima. Kini, rumah yang dulu terasa seperti penjara baginya, telah menjadi tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Kisah hidup Rina menjadi inspirasi bagi banyak orang. Banyak TKW di luar sana yang merasa putus asa dan terjebak dalam kehidupan yang sulit, namun cerita Rina membuktikan bahwa takdir selalu bisa berubah jika kita bersabar dan tetap berpegang pada kebaikan. Ketika Faisal dan Rina mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya setelah pernikahan mereka, banyak tetangga yang terkejut melihat perubahan hidup Rina. Mereka tidak percaya bahwa gadis yang dulu pergi ke luar negeri dengan air mata kini kembali dengan senyuman dan membawa keluarganya sendiri. Saat diwawancarai oleh seorang jurnalis yang mendengar kisahnya, Rina berkata, "Cinta sejati bukan tentang dari mana kita berasal atau siapa kita sebelumnya. Cinta sejati adalah tentang bagaimana kita memperjuangkannya dengan tulus." Kisah ini viral di media sosial, menginspirasi banyak orang yang sedang berjuang di negeri orang. Banyak TKW yang merasa putus asa mulai mendapatkan harapan baru. "Jika Rina bisa menemukan kebahagiaan di negeri orang, maka aku juga pasti bisa," ujar salah satu komentar di sebuah video yang menceritakan kisahnya. Kini, Rina tidak hanya bahagia dengan keluarganya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia sering membagikan kisahnya di berbagai forum dan menjadi motivator bagi perempuan yang ingin mengubah hidup mereka. Suatu hari, saat sedang duduk di taman rumahnya di Arab Saudi, Rina menatap Faisal dan anak mereka yang sedang bermain. Ia tersenyum, mengingat semua perjuangan yang telah mereka lalui. "Tuhan benar-benar punya rencana terbaik untuk kita," katanya pelan. Faisal menoleh dan menggenggam tangannya. "Dan aku bersyukur karena rencana itu mempertemukanku denganmu." Mereka tersenyum, dan di bawah langit yang sama, mereka tahu bahwa kisah mereka bukan sekadar kebetulan, tapi takdir yang indah. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Jika kalian suka, jangan lupa tekan like, komen, dan share agar lebih banyak orang yang bisa terinspirasi dari cerita ini. Subscribe juga untuk kisah-kisah lainnya yang mengharukan dan penuh pelajaran hidup.